Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sudah itu, ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tak dapat disangkal bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, tentu kita berjumpa dengan sesama yang berkekurangan atau berada dalam situasi sulit. Banyak dari mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih kita, baik dalam bentuk makanan, tempat tinggal, maupun pekerjaan, demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagai orang beriman, pertama-tama kita juga dituntut untuk memiliki hati yang terbuka, peka, dan berbelas kasih kepada sesama, tanpa menunda-nunda atau pilih kasih. Hal ini akan terwujud dalam diri kita semua apabila pintu hati kita terbuka untuk senantiasa bersyukur atas rahmat kasih Tuhan yang senantiasa mengalir dalam diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini diceritakan bagaimana Yesus memberikan teladan kasih sejati kepada kita, yakni memberi makan kepada 4.000 orang.
Tindakan ini dilakukan oleh Yesus bukan semata-mata agar mendapat pujian dari orang banyak, melainkan lahir dari hatinya yang tulus dan penuh belas kasih. Yesus memberi makan kepada orang banyak karena Dia tahu apa yang mereka butuhkan dan yang bukan diinginkan. Sikap dan tindakan belas kasih yang ditunjukkan oleh Yesus kepada orang banyak dan juga kepada kita serentak mengajak kita untuk senantiasa bersyukur atas rahmat Allah yang senantiasa mengalir dalam diri kita. Serentak pula kita dituntut untuk berbagi kasih kepada mereka yang paling membutuhkan uluran tangan kasih kita. Saudara-saudariku yang terkasih, bersyukur kepada Allah berarti bermurah hati, berbelas kasih, peka, dan berbela rasa terhadap mereka yang berada dalam situasi terbatas. Dengan memiliki sikap hidup yang demikian, kita juga serentak ambil bagian dalam karya pewartaan Kristus di dunia ini, yakni mewartakan cinta dan kebaikan Yesus melalui kata serta tindakan yang nyata. Yesus juga mengingatkan kita agar kiranya tidak takut untuk bersyukur dan bermurah hati atas kasih-Nya bagi kita. Dia tahu apa yang kita miliki, bahkan kita butuhkan. Semakin kita bermurah hati dan berbelas kasih, semakin pula rahmat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bertanya diri kita, apakah dalam pengalaman hidup sehari-hari kita sudah berbelas kasih kepada sesama yang membutuhkan uluran tangan kasih kita? Atau justru kita masih menutup pintu hati kita untuk berbelas kasih kepada sesama yang berada dalam situasi terbatas? Semoga dengan teladan kasih yang telah diajarkan oleh Yesus kepada kita dapat hidup dan mewujudkan dalam tindakan kasih kita sehari-hari. Semakin kita bermurah hati dan berbelas kasih, semakin pula Allah mencintai kita. Tuhan memberkati. Allah Bapa kami, syukur dan pujian kami haturkan kepadamu atas belas kasih dan cinta-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon, semoga dengan rahmat yang kami terima daripada-Mu, kami juga semakin dimampukan untuk bermurah hati dan berbelas kasih kepada sesama kami. Semua ini kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi
tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.